Oke, yang tentang garis singgung ini, Mbak ya? Iya, yang grafiknya itu, Pak. Grafiknya ini ya? Iya. Oke. Ini sebenarnya mirip seperti yang dulu pernah saya ini, Mbak. Pernah saya jelaskan waktu awal-awal tentang turunan dulu, yang ada yang tanya siapa, saya nggak ingat ya, yang di bukunya Stewart itu, file bahasa Inggris itu. Nggak apa, karena di sini dalam bentuk yang berbeda mungkin jadi ya apa dikiranya beda dengan yang kemarin, nggak apa ya. Jadi ini salah satu konsep turunan itu adalah aplikasinya atau yang menggunakan konsep turunan itu adalah materi tentang garis singgung, gitu ya. Jadi apa sih garis singgung itu, gitu ya? Garis singgung itu adalah sebuah garis yang apa namanya menyinggung suatu grafik, gitu ya, pada suatu titik tertentu, gitu kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya grafiknya ini ya, grafik fungsi fx ini, yang melengkung ini, parabola ini adalah grafiknya, fungsinya adalah fx itu. Kemudian untuk menghitung apa namanya kemiringan, gitu ya, kemiringan, kalau grafiknya bentuknya melengkung, itu kan tidak bisa kita hitung kemiringannya. Berbeda kalau garis lurus, gitu ya. Jadi kalau kalau kita punya ini misalkan grafik, kemudian kita punya garis lurus seperti ini Mbak Helena, kita bisa menghitung kemiringan garis lurus ini nggak, Mbak? Bisa. Mbak Helena? Bisa ya, tinggal kita ambil dua buah titiknya kan, betul nggak? Iya. Nah, ini titik pertama di sini, ambil dua titik sembarang gitu ya. Kita akan punya nanti di sini X1, X2, X2 di sini. Kita punya Y1, Y2 gitu ya. Jadi kita punya titik X1, X2, X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, dari sini kita bisa menentukan nanti kemiringan garis ini. Kan gampang ya. Kemiringannya kan nanti tinggal selisihnya ini, selisihnya Y atau delta Y per delta X gitu ya. Nah, ini saja sudah kelihatan bahwa kemiringannya adalah konsep diferensial. Karena ini nanti kalau diperumum, delta itu diferensial nanti kan menjadi seperti ini ya, dy per dx itu. Nah, ini sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Nah, masalahnya di sini adalah ketika kita menghitung kemiringan dari suatu tali busur. Tali busur itu berarti ada busur. Busur itu kan melengkung ya. Busur itu melengkung seperti ini. Set gitu. Nah, ini busur ya, busur panah itu loh. Nah, kemudian di sini kita ingin menghitung tali busur itu pada bagian PQ, jadi di sini kira-kira gitu ya. P dan Q di sini. Set, set. Titik P di sini, titik Q di sini, misalkan gitu. Bisa nggak, Mbak, kira-kira kalau kita menghitung kemiringan dari tali busur itu yang bentuknya melengkung itu, Mbak Helena dan yang Kalau lain? dari garis yang lurus itu berarti nggak bisa kan, Pak? Karena dia memotong jadinya bukan menyinggung. Oh, gitu ya. Saya sebentar, ini ada yang minta di-admit. Baru masuk ini Fauzan Ragil. Oke. Karena kalau melengkung itu kan di setiap saat dia kemiringannya berubah-ubah, betul nggak, Mbak? Iya. Nah, jadi di sini kemiringannya kan kayak gini kira-kira. Di sini miringnya seperti ini. Di sini miringnya begini. Kan berbeda-beda nih di setiap tempat. Jadi kalau kita dikasih interval grafik itu terlalu lebar, dari sini sampai sini gitu, ini sampai sini, kita nggak bisa menghitung kemiringan dari ini apa namanya busur atau grafik yang melengkung ini. Karena terlalu banyak kemiringannya. Karena di setiap tempat ini kemiringannya berubah-ubah. Beda dengan garis lurus. Kalau garis lurus kemiringannya tetap di setiap tempat seperti itu saja. Nah, gitu ya. Gitu. Jadinya kita bisanya menghitung kalau boleh dibilang mungkin ini semacam kemiringan rata-rata gitu kira. Jadi ini. Jadi bukan betul-betul kemiringan, tapi kemiringan rata-rata, artinya semua kemiringan-kemiringan dari setiap titik di sini sampai sini itu ditotal kemudian dibagi dua, jadi perubahan ini perubahan ketinggian dari y-nya di P sama y-nya di Q dibagi dengan y-nya x-nya di P sampai dengan x-nya di Q gitu. Jadinya nanti menjadi seperti ini. Nah, tapi masalahnya ini tidak betul-betul
tidak betul-betul merepresentasikan, menunjukkan kepada kita kemiringan, karena ya aneh ini. Kok bisa kita mengatakan miringnya seperti ini? Padahal apa namanya busurnya itu melengkung gitu ya. Di setiap tempat dia apa namanya berubah-ubah kemiringannya. Nah, makanya ini ya kalau boleh dibilang seperti kecepatan lah ya. Kita kan nggak bisa ya. Kalau Anda misalkan naik kendaraan dari rumah gitu ya, rumah Anda di sini, sekolah Anda di sini gitu, katakanlah ini, padahal jaraknya mungkin katakanlah 5 kilometer gitu ya, jarak rumah Anda dengan sekolah, Anda naik kendaraan dari rumah ke sekolah. Nah, nah kalau misalkan Anda berangkat dari rumah jam 6.30, jam 6.30. Anda sampai di rumah misalkan sampai di sekolah sudah mepet gitu ya, jam 6.55 misalkan, karena di jalan mungkin pelan-pelan, santai, menikmati perjalanan ya. Nah, ini kan 25 menit nih. Waktu yang Anda butuhkan 25 menit, kemudian jarak yang Anda tempuh dari rumah ke sekolah adalah 5 kilometer. Nah, kalau Anda ditanya teman-teman, kecepatan kamu berjalan berapa? Itu kan kita nggak bisa menyebutkan kecepatannya selalu konstan. Nggak mungkin. Sejak dari rumah sampai sekolah ini Anda selalu konstan kecepatannya, itu nggak mungkin. Pasti nanti ada jalan yang longgar, Anda akan cepat, itu kan? Anda akan kenceng. Ada jalan yang sedang padat, sedang macet, Anda pelan-pelan. Ada lampu merah, Anda berhenti, gitu ya. Jadi kadang mungkin kecepatan Anda bisa sampai 70 km per jam, yang cowok mungkin kadang ngebut sampai 100 km per jam. Pas berhenti di perempatan atau lampu merah, kadang 0 km per jam. Jadi kecepatannya pas berapa itu dari sini sampai sini itu nggak bisa kita menentukan. Nah, yang bisa kita tentukan adalah kecepatan rata-ratanya, kalau itu bisa. Kalau kecepatan rata-rata ya tinggal ini ya, jaraknya ini total berapa, 5 km, dibagi waktu yang dibutuhkan adalah 25 menit gitu ya. Nah, ini baru kita bisa menemukan kecepatan rata-ratanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini bisa kita pandang sebagai kemiringan, rata-rata kemiringan itu ya, rata-ratanya. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai betul-betul kemiringan dari grafik ini, nggak bisa. Nah, bagaimana supaya kita bisa menentukan ini? Ini maksudnya gambar-gambar ini, garis-garis ini maksudnya gini, Mbak. Ketika selangnya, ini selang ya, X sampai C itu selang pengukuran. Nah, saya sampaikan kalau nggak salah, ini saya minta update lagi. Banyak yang terlambat ya, karena masih banyak yang pakai akun luar UNS, jadi harus minta di-admit. Oke, ini kalau selang pengukurannya ini antara C dan X ini kita perkecil, kita persempit gitu ya, Mbak ya. Misalkan kalau ini kan dari sini ya, ini sampai sini kan terlalu jauh ini. Terus dipersempit, maka perhatikan gambar yang merah. Sekarang berarti X-nya itu di sini nanti. Nah, gitu. Berarti selisih antara X dan C itu semakin kecil. Berarti itu kemiringannya semakin mendekati potongan busur ini. Kenapa? Karena busur yang kita ukur, potongan busur ini ya, ruas busur yang kita ukur semakin kecil, semakin sempit. Sehingga ini, apa namanya, mungkin lebih merepresentasikan kemiringannya dibanding kalau tadi terlalu panjang intervalnya, itu terlalu tidak representatif gitu ya. Nah, semakin diperkecil lagi gitu ya, ketika nanti X-nya itu sangat dekat dengan C gitu ya, di sini seolah-olah X-nya itu menempel dengan C karena sangat kecil sekali. Nah, maka yang garis yang hijau ini akan merepresentasikan kemiringan dari grafik itu pada titik P saja. Jadi tidak lagi kita bicara interval, bukan kemiringan busur pada interval tertentu, tapi kemiringan busur atau kemiringan grafik ini, grafik fungsi fx ini pada titik P ini saja. Kenapa? Karena selisih antara X dan C itu kecil sekali, seolah-olah menempel jadi satu titik. Ya di titik P itu gitu, kira-kira gitu. Makanya untuk menghitung itu kita perlu ini tadi mendekatkan X kepada C. Itulah konsep limit kan ya. Konsep limit yang digunakan dalam mendefinisikan turunan kan ya. Makanya akhirnya nanti kemiringan garis singgung ini ya di titik P, sekarang karena sudah dipersempit tadi tali busurnya, tidak lagi antara P sampai Q atau P sampai titik tertentu, tapi benar-benar seolah-olah dari P ke P itu sendiri gitu. Jadi di titik itu saja, maka garis singgungnya yang gambarannya, visualisasinya adalah yang garis gambar hijau ini.
Nah ini, maka menghitungnya gimana? Ya berarti sama sih rumusnya ini dipakai, cuman tadi karena X-nya itu seolah-olah menempel ke C, maka di sini dikasih limit ini. Tambahin limit ini. Maka ini menggunakan limit X menuju C. Itu ya. Oke, nilainya karena kita pakai konsep limit X menuju C ini, lah ini sebenarnya secara keseluruhan ini dia merupakan rumus turunan. Kalau kita ingat, maka ini sebenarnya adalah turunan FC itu yang kemarin pernah kita bahas itu ya. Dia sama dengan limit dulu ya. Limit X menuju C fx min fc per X min C. Lah ini kalau kita ingat, ini kan sama ini. Yang ini sama yang ini kan sama persis. Artinya apa? Bahwa gradien gradien garis singgung di titik P itu cara mencarinya sama dengan kita menentukan turunan dari fungsi fx di titik C. Itu Mbak Helena, maksudnya paham enggak? Iya, Pak. Penjelasan saya. Ada yang belum paham? Enggak sih kalau yang konsep itu. Sudah dipahami ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain paham enggak? Halo? Paham, Mbak. Paham, Pak. Paham Paham, ya, Mbak. itu. Oke, jadi itu kemarin sedikit saja derivatif fungsinya. Nah, ini kan kemarin saya sudah menjelaskan ya di pekan lalu itu yang terkait dengan HH juga itu, kalau lupa Anda bisa. Nah, ini contohnya. Ini kemarin paling A tadi C ya, itu hanya masalah penamaan titik, enggak masalah ya. Jadi kalau tadi di titik C, ini di titik A kan sama persis ini. Nah, ini kita ganti C kan berarti F aksen C, limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Nah, ini kan rumus turunan. Itu sebenarnya ini hanya menegaskan saja kepada kita. Kalau dulu Anda di SMA mungkin ya, di SMA kan sudah dijelaskan menentukan gradien garis singgung gitu ya, menggunakan turunan dari fungsi yang itu. Nah, sekarang kok bisa turunan dari fungsi itu asal mulanya dari mana sih? Nah, ini kalkulus ini sekarang konsep ini menjelaskan kepada kita asal mulanya kenapa kita bisa menentukan gradien garis singgung dengan menggunakan rumus turunan. Karena ini alasannya. Gitu ya, karena ini sama. Oke, semoga sudah paham ya. Kemudian tadi yang saya masih menunggu yang Fidelis sudah dituliskan belum ya? Kemarin saya lihat referensi lain tentang L'Hopital. Untuk yang saya bingungkan itu, L'Hopital untuk limit itu apakah bisa digunakan di setiap fungsi limit ya Pak? Karena rasa-rasanya L'Hopital bisa memberi penyelesaian untuk semua fungsi limit. Oke. Mas Farizal, izin kamar mandi silakan. Oke, jadi ternyata ini ya dari buku yang lain, tapi ada saya itu ingat di gimana ya, di bukunya James Stewart itu kayaknya ada, atau di slide saya, tapi di bagian yang mana kok saya lupa ya. Coba nanti deh slide ini ya. Yaitu seringnya digunakan untuk ini ya, ketika nanti hasil limitnya itu kalau nggak salah 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Saya pernah menjelaskan itu ya, kok nggak ada di slide saya ya. Turunan, awal di aplikasi turunan.
Oh ini dia. Oh ini ya. Oke, ketemu Mas. Nah, saya ingat kayaknya saya itu punya slide tentang L'Hopital. Oke, ini ya Mas ya. Jadi sebenarnya secara khusus aturan L'Hopital ini digunakan untuk menghitung limit fungsi yang memiliki hasil bentuk-bentuk tak tentu itu sebenarnya. Nah, bentuk tak tentu itu apa sih ini? Bentuk tak tentu itu ketika nanti hasilnya 0/0 ya. Karena 0/0 itu kita nggak tahu berapa hasilnya itu sebenarnya. Jadi misalkan gini. Misalkan kalau kita diberikan limit X menuju 0. Padahal di sini misalkan 3X, di sini X gitu kan. Kalau ini langsung kita masukkan, yang atas 3 kali 0 juga 0, yang bawah 0 ya 0 gitu ya. Maka ini hasilnya akan jadi 0/0. Padahal 0-nya sebenarnya fungsinya itu sangat berbeda ya. Fungsinya itu sebenarnya yang atas fungsi yang lebih besar dari yang bawah. Ini 3 kalinya X. Kalau digambar saja juga tentunya berbeda. Jadi kalau digambar itu yang satu lebih terjal, yang X saja itu agak landai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa namanya untuk X menuju 0-nya itu mungkin dia punya nilai tertentu gitu. Punya nilai tertentu dari fungsi ini. Tapi ketika kita langsung memasukkan ke ini X-nya yaitu 0 kita masukkan, kita ganti 0 di sini, ini kita ganti 0, ini jadi 0/0. 0/0-nya berapa nggak tahu karena mungkin akan sama dengan gitu ya. Sama dengan nilai ini 5x/x gitu misalkan. Ini juga akan menghasilkan 0/0. Padahal dari fungsi yang berbeda gitu ya. Ini 5x, di sini 3x. Tapi memberikan hasil limit yang sama. Nah, ini makanya ini membingungkan. Membingungkan karena yang dikatakan tak tentu karena ini 0/0-nya diperoleh dari fungsi yang mana karena sangat banyak kemungkinan. Begitu juga dengan tak hingga per tak hingga ini. Kira-kira juga sama kayak tadi itu. Yang akan memberikan hasil tak hingga itu ya banyak sekali nanti. Banyak sekali kemungkinannya. Gitu ya. Kemudian ini lebih membingungkan lagi. 0 kali tak hingga. Tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar kira-kira gitu. Bukan bilangan sih dia sebuah pendekatan saja ya, pendekatan nilai untuk mengatakan sesuatu yang sangat besar, tapi 0 itu mendefinisikan sesuatu bilangan yang kecil atau nggak ada nilai sebenarnya. Nah ini kira-kira kalau dikalikan menang mana nggak tahu kita, menang 0-nya atau menang bilangan yang besar. Nah, ini membingungkan juga. Begitu juga dengan misalkan tak hingga dikurangi tak hingga. Jadi ini adalah bentuk-bentuk tak tentu dari nanti hasil limit ya. Nah ketika nanti dimasukkan langsung. Ketika nilai limit X menuju berapa itu kita masukkan langsung kok mendapatkan hasil ini, nah kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ini. Nah, ini. Yang pertama ketika bentuknya 0/0, teman-teman. Itu akan diperoleh ketika nanti tadi dengan cara memasukkan langsung itu hasilnya 0/0, maka ini limit dari fx per gx ini, limit dari f per gx ini bisa kita cari hasilnya akan sama dengan ini. Kita turunkan masing-masing fungsinya. Yang atas kita turunkan, yang bawah juga kita turunkan, ya. Fx per g, f aksen x, yang bawah juga g aksen x gitu. Nah, ini akan sama. Ini boleh ketika hasilnya yang belakang ini, hasilnya itu sama dengan ini. Jadi dia nilai tertentu, konstan, atau tak hingga saja, atau minus tak hingga saja, itu boleh. Yang penting bukan tak hingga per tak hingga loh ya. Kalau tak per hingga itu tak tentu. Tapi kalau hasilnya kok tak hingga saja itu boleh. Tak hingga saja itu contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan fungsinya adalah 2x per x kuadrat. Nah ini kalau kita masukkannya, kalau ini limit x menuju 0, kita masukkan langsung kan ini 0/0 nih. Dia tak tentu. Padahal fungsinya jelas jauh berbeda. Satunya bentuknya parabola, satunya garis lurus gini. Gitu kan? Masa disamakan dengan yang atas ini 0/0 gitu. Nah, makanya di sini kita bisa turunkan
Karena hasilnya kalau dimasukkan langsung 0 per 0, kita turunkan menjadi 2 per 2x. Nah, ini kalau kita masukkan nanti kan menjadi 2 per 0 nih, hasilnya kan tak hingga, ini nggak apa-apa. Hasilnya kan plus tak hingga, nggak masalah plus tak hingga. Yang penting bukan tak hingga per tak hingga. Jadi ini contohnya, maksudnya seperti ini. Asal dia ada nilai tertentu atau tak hingga atau minus tak hingga, hasilnya nggak apa-apa. Itu teman-teman. Jadi itu aturan orbital. Saya kira dulu di SMA pernah ya diberikan seperti itu. Ini contoh lain. Nah, kalau kita masukkan juga hasilnya akan 0 per 0 karena cos 2x itu, cos 0 itu 1. 1 kurangi 1 itu 0, yang bawah juga 0. Maka ini bisa kita turunkan. Turunan ini menjadi ini. 2 sin 2x, turunan ini menjadi ini. Nah, gitu ya. Baru kalau seperti ini, masih 0 per 0 ini. Masih 0 per 0. Jadi sin 0 itu ya 0, 2 kali 0, 0. 2 kali 0 juga 0, masih 0 per 0 ternyata. Turunkan lagi, nggak apa, turunkan lagi. Nah, ini sudah nggak 0 ini, 4 kali cos 0, 1 ya. Jadi yang atas 4, yang bawah 2, hasilnya 2. Jadi dia bisa digunakan beberapa kali asalkan syaratnya dipenuhi. Syaratnya dipenuhi tadi itu. Ini 0 per 0 kalau dimasukkan langsung. Setelah diturunkan kok masih 0 per 0 lagi, ya turunkan lagi nggak apa-apa, itu maksudnya gitu. Nah, pertanyaan Fidelis adalah, Pak, sepertinya itu bisa digunakan untuk apa namanya? Kasus limit sembarang, fungsi sembarang, tidak bisa, gitu Mas ya. Jadi kalau nanti bentuknya adalah bentuk tak tentu, dia bisa. Tapi kalau bentuknya bentuk yang tidak tak tentu, Mas, nanti dia malah merepotkan aturan L'Hopital ini. Contohnya gini, Mas. Contohnya limit X menuju 2 dari 2X plus 1 misalnya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa langsung kita masukkan nih nilainya. Hasilnya berapa teman-teman ini? Halo? Masih sambung? Masih satu frekuensi dengan saya? 5 kan? Nah, kalau hasilnya sudah konstanta tertentu, jangan di L'Hopital gitu, karena nggak memenuhi syarat. Syaratnya L'Hopital adalah ketika menghasilkan bentuk tak tentu ini, yang saya kotai di atas ini. Ketika memenuhi syarat ini, nah, ini tadi nggak memenuhi syarat. Jadi kalau ini kita gunakan L'Hopital, malah salah gitu ya. Maksud ya kita turunkan hasilnya apa coba? 2 kan? Berarti ini 2, beda ini. Enggak representatif. Atau contoh lain misalkan, oke Pak, yang bentuknya pembagian dong Pak gitu ya. Oke, bentuknya pembagian. Misalkan gini. Limit X menuju 0 gitu ya. Pak, yang penting kan menuju 0 X-nya Pak. Oke, saya ambil contoh X-nya menuju 0 misalkan. Nah, misalkan kita punya fungsi ini, teman-teman. 2X plus 1 per 2 gitu misalkan. Ini bisa nggak kita masukkan langsung ini? Hasilnya berapa coba? Setengah, Pak. Setengah lah, ini ya. Nah, ini nggak perlu L'Hopital, kenapa? Karena ini nggak memenuhi syarat. Ini hasilnya sudah konstan kok, sudah bilangan tertentu kok. Bukan bilangan tak tentu, ini sudah tertentu. Ini kalau kita L'Hopital, hasilnya malah nanti gini kan. Yang atas apa nanti kalau diturunkan? 2, Pak. Yang atas turunannya? 2. 2 kan? Yang bawah turunannya? 0. Nah, ini malah jadi tak hingga. Ini sangat jauh sekali perbedaannya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, apa namanya, kalau dia nggak memenuhi syarat, jangan diturunkan. Jangan pakai L'Hopital. Syaratnya apa sih, Pak? Ya, tadi itu. Kalau ketika kita masukkan langsung kok hasilnya 0 per 0, hasilnya tak hingga per tak hingga, hasilnya 0 kali tak hingga, atau hasilnya tak hingga minus tak hingga, nah itu baru boleh kita pakai aturan L'Hopital, kita turunkan. Nah, aturan-aturannya kayak gimana sih? Tapi yang pertama kan aturannya yang tadi itu ya. Kalau hasilnya adalah 0 per 0. Kalau hasilnya tak hingga per tak hingga sama sih ini. Ketutupan. Oke, ketutupan oret-oretan ya. Oke. Nah, ya, kalau hasilnya tak hingga per tak hingga ini juga sama. Bagian atas kita turunkan, bagian bawah kita turunkan juga. Ini jika nanti hasilnya tak hingga per tak hingga ini ya. Ini masih sama. Terus ini contohnya kayak dulu itu ya. Nah, kalau kita kan biasanya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kita bagi dengan X kuadrat semua. Itu kalau cara yang
lebih ini, cara yang lebih teknis, yang lebih matematis. Tapi kalau menggunakan aturan yang mudah L'Hopital ini boleh lah, kita langsung turunkan semua boleh ya, sehingga nanti ya kita akan ini masih tak hingga per tak hingga, turunkan lagi sehingga kita punya 2/2 hasilnya 1. Teman-teman, nah ini bahkan ada yang lebih ekstrim mas. Tadi kan saya syaratnya nggak dipenuhi maka nggak bisa gitu kan. Nah, bahkan di sini malah ada catatan ini, syaratnya dipenuhi, tapi belum tentu juga dapat dihitung dengan L'Hopital. Lah ini kan lebih unik lagi ini. Jadi ini semakin apa namanya, memberikan jawaban kepada Mas Fidelis tadi yang mengatakan bahwa berarti semua bentuk fungsi bisa dong Pak itu. Kemudian ada yang nggak bisa ketika syaratnya nggak dipenuhi. Nah di sini ada yang syaratnya dipenuhi saja, tetap nggak bisa juga malah ada gitu ya. Contohnya ini, di X plus 1 per akar ini. Ini kan kalau kita masukkan langsung tak hingganya, ini tak hingga yang atas, yang bawah juga tak hingga. Nah kalau ini coba kita turunkan teman-teman, hasilnya seperti ini. Yang atas turunannya adalah 1. Ini dibuat dulu menjadi pangkat setengah kalau Anda kesulitan. Ini pangkat setengah. Nah, ini kalau diturunkan hasilnya kan ini. Setengah kali ini pangkat min setengah kali 2x plus 2. Ini aturan rantai ya, turunan rantai. Harusnya di materi yang kemarin itu, kalau Anda sudah mencermati. Nah kemudian ini menjadi ini. Menjadi ini, ternyata hasilnya lagi-lagi tak hingga per tak hingga. Nah nanti seterusnya gitu. Kalau kita turunkan lagi, balik lagi ke sini lagi. Jadi nggak bolak-balik tok, bolak-balik itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Bolak-balik aja. Jadi yang akar di bawah nanti pindah ke atas, turunkan lagi ganti pindah yang akarnya jadi yang ke bawah. Turunkan lagi jadi sebaliknya lagi. Itu terus. Nggak habis-habis nanti kita. Nah, berarti ini kalau yang fungsi seperti ini nggak bisa, mau diturunkan sampai berapapun, tetap kita nggak akan bisa menemukan hasil selain tak hingga per tak hingga itu ya. Nanti mungkin ada trik lain kalau seperti ini. Tuh. Itu Mas apa namanya Mas Fidelis sudah bisa menangkap, sudah menjawab belum? Sudah, Pak. Sudah ya, jadi itu ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya supaya dia bisa digunakan. Contoh lain kalau 0 dikali tak hingga, ini x kuadrat kali kosekan kuadrat, teman-teman. Nah ini jangan langsung gitu ya. Kalau bentuknya perkalian seperti ini, jangan langsung diturunkan, nanti jelek gitu ya. Buat jadi bentuk rasional pembagian dulu. Ini ubah dulu ke sini. Kosekan itu apa sih gitu ya? Kosekan adalah sepersinus kan gitu ya. Maka ubah dulu ke bentuk ini, pembagian seperti ini. X kuadrat per sinus baru di L'Hopital. Yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan, itu baru boleh. Jangan ini langsung diturunkan, nggak boleh gitu ya. Nanti nggak sesuai. Untuk ini juga sama. Nah, bentuk seperti ini juga sama teman-teman. Jangan langsung diturunkan, karena ini bukan bentuk pecahan ya, pembagian ya. Hati-hati. Nah, harus dibuat dalam bentuk pembagian dulu seperti ini. Ini kosekan itu apa sih? Kosekan adalah sepersinus, kotangan adalah kosinus per sinus. Nah, ini yang bawah pembaginya atau penyebutnya bisa jadi 1, yang atas jadi ini. Baru diturunkan. Ini menjadi sinus, yang bawah menjadi kosinus. Meskipun hasilnya ternyata 0, nggak apa-apa. 0 itu bentuk tentu. Bentuk tertentu 0 itu. Yang nggak tentu itu kalau ini tadi tak hingga per tak hingga, itu nggak tentu. Oke, itu ya. Itu beberapa aturan-aturan L'Hopital tadi sekaligus penjelasannya kapan dia bisa digunakan gitu ya. Sampai di sini yang lain paham semua? Mau bertanya sedikit, Pak. Silahkan Mas. Berarti L'Hopital ini hampir sama dengan turunan tingkat tinggi ya, Pak? Turunan tingkat tinggi, oke, itu bukan hampir sama sebenarnya. Beda konsep. L'Hopital kadang-kadang menggunakan turunan tingkat tinggi. Tapi kalau turunan tingkat tinggi itu memang sejak awal langsung gini, nanti langsung double aksen, berarti turunan kedua. Atau F triple aksen, itu langsung turunan ketiga. Tapi kalau L'Hopital itu, kita nggak langsung menuju ke turunan kedua atau turunan ketiga, Mas. Kita menghitungnya satu per satu dulu kayak tadi itu. Contoh yang ini tadi. Contoh yang mana tadi ya?
Ini caranya, ini. Yang atas ya. Yang atas ini. Nah, yang atas ini. Ini kan diturunkan gitu ya, diturunkan lagi gitu. Tapi ini stepnya tetap satu langkah. Sekali turunan gitu. Tidak langsung tingkat tinggi, Mas. Meskipun seolah-olah kalau ini langsung ke sini memang iya. Ini adalah turunan 2 kalinya. Turunan 2 kalinya ini. Oke, tapi maksudnya, tapi turunan 2 kali bukan langsung dari fungsi ini loh ya. Beda lagi nanti soalnya. Kalau turunan 2 kali dari fungsi U per V, ya nanti kita pakai rumus beda lagi, pakai U aksen V, UV aksen kuadrat, UV aksen per V kuadrat. Itu kalau turunan dari fungsi ini. Ini maksudnya turunan yang atas diturunkan sendiri, yang bawah diturunkan sendiri, itu bedanya L'Hopital. Jadi tidak bisa serta-merta kita pandang sebagai turunan tingkat tinggi. Meskipun tadi bisa kita lakukan berkali-kali gitu. Seolah-olah memang iya Mas, seolah-olah dia turunan tingkat tinggi karena ini ya, karena F double aksen tuh maksudnya kan dia dari Fx diturunkan menjadi F aksen X, diturunkan lagi menjadi F double aksen X. Memang iya, maksudnya sama-sama langkahnya beberapa kali, itu iya Mas. Tapi nggak bisa kita katakan bahwa L'Hopital turunan tingkat tinggi, nggak bisa. Itu Mas ya. Semoga menjawab. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Oke, pertanyaan itu sudah. Mbak Elena sudah. Ini masih ada waktu kan? Jam berapa ini? Jam 8. Oke, masih ada waktu. Sekarang yang pertanyaannya Mbak Deviana. Di sini tadi ya. Di sini pertanyaannya yang ini. Oke, ini Mbak Devi. Yang dibingungkan apanya Mbak Devi? Masih gabungkah Mbak Deviana? Itu loh Pak yang seper akar T plus per akar X sama dengan 1/2 akar X itu Pak. SSS. Yang mana ya? Oh, ini ke sini Mbak. Iya Pak. Ya kalau ini ke sini nggak apa-apa ya, nggak masalah ya ini ya. Iya Pak. Ini kan tinggal dimasukkan kan ya ke maksudnya ginian. Yang atas ft itu kalau karena fx itu adalah akar x, maka ft ya tinggal x-nya diganti t. Berarti ft itu akar t, fx itu akar x. Nah yang bawah ini t minus x itu maksudnya ya bisa kita ini ya, bisa kita apa namanya? Bisa kita ini bisa saya oret-oret nggak ya? Nggak bisa ya. Type text nggak bisa. Reviewnya bisa coretan kah? Oh, bisa. Ya, yang ini kan kita cuma pakai rumus itu aja. Kalau yang itu ya a kuadrat min b kuadrat itu ya Mbak ya. Kalau Anda ingat dulu. Aduh, ini jelek sekali. Bentar. Warnanya nggak bisa diatur ya. Oke, jadi kalau ini ke sini nggak bingung Mbak Deviana, yang bawah ini nggak bingung? Penyebutnya T-X menjadi ini nggak bingung ya? Oke, anggaplah nggak kedengaran suaranya. Jadi ini cuman kalau Anda dulu pernah ini teman-teman, A plus B gitu ya. Halo. A plus B lebih sulit ternyata di sini. Dikalikan dengan A minus B gitu ya. A minus B ini yang sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah ini dulu kalau apa namanya kita punya perkalian dengan tanda yang berbeda. Yang asal A dan B-nya ini sama ya. Dan ini kan menjadi ini. Karena ini kuadratnya nggak ada, maka di sini jadi akar dan akar. Nah ini bentuk yang atas ini sama ini kan sama nih. Sama kan bisa dibagi nih. Ini sama ini dibagi habis kan? Habis kita tinggal punya ini seper ini. Nah, kenapa ini bisa sampai ke sini teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa ini bisa menjadi ini? Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih Pak. Slide-nya masih jelas slide-nya ini? Masih, Pak. Oke.
Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu karena T-nya menuju ke arah X, Pak. Betul sekali. Ini ya Mas ya. Jadi karena ada ini, karena limitnya adalah T menuju X, dan ini adalah sudah bentuk tertentu, berarti boleh kita masukkan langsung. Karena hasilnya tidak akan menjadi 0/0 gitu ya. Tidak akan menjadi tak hingga per tak hingga. Berarti ini boleh kita masukkan langsung. Karena T-nya itu mendekati X menuju X, maka T di sini kita ganti X, Pak. Nah, kalau T-nya kita ganti X kan menjadi akar X, Pak. Nah, akar X per akar X kan berapa, Mbak? 2 akar. 2 akar X. Itu Mbak, maksudnya dari situ. Udah paham belum? Ya, Itulah Pak. kenapa di sini masih ada limitnya. Di sini kan sudah hilang limitnya. Sudah nggak ada limitnya di bagian ini. Nah, di sini masih ada limit, di sini udah nggak ada limit. Karena limitnya sudah masuk ke sini, Mbak. Nilai limitnya sudah masuk ke sini. Itu maksudnya. Udah paham? Udah, Pak. Nah, yang lain, di bagian lain apakah ada yang masih bingung, Pak? Atau hanya itu saja? Sudah paham ya? Maksudnya ini di bagian bab yang ini sudah nggak bingung ya ini ya? Mbak Deviana? Kayaknya perlu dijelaskan lagi yang bagian bawahnya, Pak. Yang bawah yang mana, Mbak, kira-kira? F aksen 0 sama dengan F aksen 0 ya? Mana? Oh, ini yang ini, Mbak ya? Yang ini ya? Oke. Jadi yang ini, teman-teman. Jadi F aksen 0, kenapa? Mungkin itu yang bingung. Kenapa ini sama dengan F aksen plus, Pak? Gitu ya. Mungkin ada yang tanya-tanya gitu ya. Kenapa, Pak? Kenapa pakai PDF? Nah, ini. Kenapa dia bisa menjadi F aksen plus? Kenapa? Karena di sini, teman-teman. Karena daerah asal fungsi itu. Fungsinya sebenarnya akar ya. Akar tuh boleh nggak memuat nilai negatif di dalamnya ini? Halo? Enggak, Pak. Nggak boleh kan? Nah, makanya domainnya dibatasi ini. Hanya mulai dari 0 saja. 0 ke kanan sampai dengan tak hingga. Makanya di sini turunannya yang dicari hanya turunan kanan gitu maksudnya. Sehingga kalau kita masukkan rumus turunan menggunakan bentuk limit, di sini X-nya menuju 0 plus. Karena hanya sebelah kanannya 0 gitu. Kalau kita gambar garis bilangan kan berarti hanya yang ini kan 0 ke kanan sini saja, yang kiri nggak bisa karena akar X itu nggak boleh negatif dalamnya. Nah, karena ini 0 plus, teman-teman, maka di sini nanti ini kaitannya dengan menentukan fungsi f fx-nya ini sih. Ya, berarti fx-nya yang menggunakan akar X ini sebenarnya nggak masalah. Yang agak jadi mungkin perlu dipertimbangkan bagian bawahnya ini. Kalau yang atas kan jelas-jelas akar X dikurangi F0 ya. F0 berarti kalau akar 0 kan 0. Ya hasilnya akar X minus 0 ya akar X. Yang bawah jelas. Yang atas sudah jelas. Yang bawah ini yang mungkin nanti perlu menjadi pertimbangan. Artinya 0 plus dan 0 min itu akan pengaruh. Kenapa? Karena ini adalah X min 0. X min 0. Nah kalau X yang menuju 0 plus, berarti hasilnya nanti menjadi X positif kan. Kalau hasilnya X menuju 0 minus, gitu, berarti kan dari sebelah kirinya 0. Berarti X-nya adalah suatu bilangan negatif. Gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah ini min 0 hilangkan aja, nggak usah, karena min 0 sudah 0 ya. Lah akar X per X itu kan, X itu kan sebenarnya akar X kali akar X. Berarti sama saja akar X dicoret dengan akar X, tinggal hasilnya 1 per akar X ini. Baru di sini kita masukkan ini 0 plusnya. X menuju 0 plus berarti kan akar dari 0. Akar dari 0 ya 0 saja kan. Hasilnya 1 per 0 tak hingga. Tak hingga itu enggak. Ini secara umum sebenarnya enggak masalah kalau dalam konteks ini ya. Kalau dalam konteks perhitungan turunan ini enggak apa-apa. Cuman karena kita mau ini bicara apa ya tadi ya? Ini teman-teman. Nah, kita kalau hubungkan dengan konsep diferensiabel gitu ya, konsep dapat diturunkan. Nah, kalau nilai ini, nilai limit
ini ya, limit kanannya ini ya. Limit kanan turunan ini atau turunan kanan ini, dia hasilnya tak hingga dari arah kanan, berarti di 0 itu dia tidak diferensiabel gitu ya. Maka di sini dibatasi lagi turunannya, maksudnya kalau yang atas tadi yang dibatasi di sini, yang dibatasi adalah domain dari fungsinya. Lah yang di sini dibatasi adalah bentuk turunan ini maksudnya. Bahwa turunan yang nilainya 1/2 akar X itu yang diperoleh dari perhitungan yang atas ini tadi ya, itu dibatasi untuk X lebih besar dari 0 gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya hasilnya bukan tak hingga, supaya dia tetap diferensiabel. Itu teman-teman. Itu sih maksudnya kalau apa namanya penjelasan dari contoh yang 3.8 ini, Mbak Deviana. Bisa difahami belum, Mbak? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Next, ini ada beberapa pertanyaan tambahan. Mbak Daltalia, Mbak Aya ya. Iya, Pak. Halo, ya? Ada yang menyampaikan sesuatu tadi? Enggak, Pak. Saya tadi itu jawab Bapak. Iya. Mbak Aya ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Aya tanya tentang aturan rantai, Mbak Aya. Iya, Pak. Aturan rantai itu di slide atau di apa, Mbak? Kemarin saya menjelaskannya. Di slide aja, Pak. Di slide ada. Tadi saya bingung yang di slide. Slide ada ya. Slide-nya yang turunan tingkat tinggi. Ini Mbak ya? Iya, Pak. Oke, yang dibingungkan yang bagian mana, Mbak? Yang bingung itu yang ini, Pak, yang pakai yang ada cos sama sinnya gitu. Ini ya? Iya. Contoh ini. Contoh pertama langsung bingung ya? Karena ada trigonometrinya. Iya, Pak. Oke, baik. Apa? Kita jelaskan karena ada yang bingung. Saya yakin mungkin yang lain juga ada yang bingung. Ini mau tanya sudah terwakili gitu ya. Oke, jadi Anda tanya itu sebenarnya tidak untuk diri Anda sendiri ya. Teman-teman Anda merasa berterima kasih juga karena ada yang ikut bingung, mungkin malu bertanya atau keduluan ditanyakan orang lain. Ini teman-teman, kalau secara umum konsep aturan rantai sudah paham belum, Mbak? Gimana, Pak? Secara umum konsep aturan rantai sudah paham? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Jadi intinya turunan menggunakan aturan rantai itu digunakan untuk menurunkan fungsi-fungsi yang bentuknya seperti fungsi komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu apa sih, Pak? Anda dulu pernah, saya kira di SMA, pernah nggak dapat komposisi fungsi? Pernah, Pak. Pernah ya? Itu dia adalah ada fungsi di dalam fungsi, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan komposisi fungsi ya. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya yang sederhana misalkan gini. Misalkan X kuadrat plus 1 dikuadratkan gitu kan ya. Min X kuadrat plus 1 min 1. Nah, ini kan ada fungsi di dalam fungsi. Mungkin fungsi asalnya kan gini ya. Fungsi asalnya ini X kuadrat min X min 1, tapi X-nya dikasih masukkan nilai ini. X kuadrat plus 1. Nah, sehingga menjadi ini. Ini berarti ada fungsi dalam fungsi, teman-teman. Berarti di sini ini adalah fungsi komposisi. Contoh lain lagi misalkan sederhana, ini saja juga merupakan fungsi komposisi. Oh, bisa, Pak? Ini sebenarnya adalah kalau kita punya fx-nya itu adalah akar x gitu ya. Fx adalah akar x. Kemudian x-nya kita masukkan nilainya adalah 2x plus 1 gitu ya. Jadi kalau x-nya itu kita masukkan nilai ini, maka f dari 2x plus 1 menjadi itu sama dengan akar 2x plus 1. Jadi ini fungsi komposisi, berarti kita menyelesaikan turunan ini bisa menggunakan aturan rantai. Contoh lain lagi apa? Ketika kita ketemu dengan fungsi-fungsi trigonometri, contohnya ini, teman-teman. Nah, ini kan sin, kalau sin x saja, itu fungsi dasar. Kalau fx sama dengan sin x, ini fungsi dasar, ini fungsi tunggal. Karena ya sin x gitu aja. Tapi ketika nanti di sini tidak hanya x, dalamnya ini adalah fungsi yang agak rumit, nah, contohnya ini dia. Berarti ini adalah ada fungsi dimasukkan dalam fungsi.
Artinya apa? Jadi X-nya itu dimasukkan nilai X kuadrat min 1, sehingga nanti fungsi Fx kuadrat min 1 itu menjadi sama dengan itu, sin dari X kuadrat plus 1. Jadi kenapa? Karena X-nya sudah diganti dengan X kuadrat plus 1. Meskipun ini agak membingungkan, karena ini sama-sama XX. Nah, makanya kalau kita bingung ini sama-sama X sama X, kita jangan notasikan atau jangan dimisalkan fungsi lain tadi dengan X. Tapi di sini kita misalkan dengan U. Nah, gitu. U ini mendefinisikan apa? U ini mewakili apa? U itu mewakili fungsi yang di dalam ini. Ya, nggak bingung kita nanti. Jadi U itu adalah X kuadrat plus 1. Sehingga fungsi ini bisa kita lebih sederhanakan ini menjadi ini. Y sama dengan sin U. Karena U-nya sudah kita sederhanakan menjadi ini. Itu dulu. Jadi berarti urutannya ada fungsi yaitu biar nggak bingung, yaitu FU, fungsinya adalah sin U itu. Pak, kok FU sih Pak? Ada Y kan sama dengan F sekian kan, sama aja, nggak masalah ya. Nah, terus U-nya itu dikasih nilai yaitu X kuadrat plus 1 itu teman-teman. Sehingga menjadi sin X kuadrat plus 1. Itu urut-urutannya seperti itu sebenarnya. Jadi ada fungsi ini dimasukkan ke fungsi ini sehingga menjadi ini gitu ya, sehingga menjadi ini. Nah, kalau kita mengerjakan apa namanya seperti ini, kita menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu intinya seperti ini kan, teman-teman. Jadi kalau kita menurunkan dy terhadap dx, itu bisa kita split, kita pisah. Jadi kenapa? Karena contohnya ini, tujuan kita kan menentukan dy per dx nih. Dy per dx dari y sama dengan sin x kuadrat plus 1. Tapi tadi, kalau kita sin x saja diturunkan gampang. Sin x turunannya adalah cos x gitu aja. Tapi masalahnya ini bukan hanya sin x. Ini fungsi yang agak ribet ini. Ini fungsi sin, di dalamnya ada fungsi. Maka nggak bisa kita langsung hasilnya kok cos x kuadrat plus 1 saja, itu nggak bisa. Itu nggak boleh gitu ya. Karena ini sudah fungsi dalam fungsi. Ini bentuknya fungsi komposisi, teman-teman. Nah, kalau nggak bisa, makanya tadi setelah kita misalkan menjadi sin U, ini bisa kita turunkan. Turunan sin U nanti menjadi cos U. Lah masalahnya, ini teman-teman, cos U itu bukan turunan terhadap X. Cos itu turunan Y terhadap U. Jadi cos U itu adalah dy per du gitu. Karena Y-nya adalah sin U, maka dy per du-nya menjadi cos U. Moga Anda nggak bingung dengan penjelasan saya ya. Jadi ini kok bisa itu sih Pak? Ini karena ini kan d sin U per du. Nah, ini kan sama. Artinya ini seperti kita menurunkan d sin x per dx, maka ini hasilnya menjadi cos U gitu. Nah, padahal yang dicari kan ini teman. Yang dicari kan dy per dx. Sedangkan ini kan baru dy per du itu. Ini jelas berbeda. Nah, supaya sama gimana? Maka aturan rantai tadi bermain. Supaya sama, maka harus ada du per dx di sini. Kok bisa Pak? Karena ini nggak merubah nilai. Di sini ada du, di sini ada du. Ini kalau kita coret kan sebenarnya kembali ke sini lagi nih. Nah, makanya setelah ini selesai, jangan lupa menurunkan yang belakang ini dicari juga. Maka di sini kita cari juga du per dx-nya. Karena U-nya adalah ini, X kuadrat plus 1, maka du per dx itu menjadi 2x itu maksudnya. Ingat ya, ini kan gampang kan ya. U-nya adalah X kuadrat plus 1, maka du per dx kan maksudnya turunan dari U ini nih. Turunan dari U ini apa? Ya, menjadi 2x gitu. Ya sudah, ketemu dy per du-nya ini, du per dx-nya ini. Berarti dy per dx apa sih? Ya tinggal ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini. Ya, tinggal dikalikan toh. Berarti menjadi ini. Cos harusnya kan cos U Pak. Nah, kembalikan ke X lagi dong. U kan hanya permisalan gitu. Nah, kita kembalikan lagi menjadi cos X kuadrat plus 1 dikali dengan 2X. Nah, tapi bentuk standarisasinya trigonometri itu ditaruh di belakang. Yang depan itu yang polinomnya. Jadi
ada X atau ada X kuadrat, pengali-pengali seperti itu taruh depan. Bentuk cos, sin, dan sebagainya taruh di belakang. Ini hanya di sekedar urutan penulisan aja sih. Kenapa sih Pak? Ya kalau gini nanti seolah-olah kadang ada orang yang bingung. Ini 2X itu maksudnya dikalikan apa? Dikalikan X kuadrat plus 1 atau dikalikan cosnya ya? Kan bingung kan? Padahal sebenarnya ini dikalikan cosnya, maka taruh di depan biar jelas. 2X kali cos X kuadrat plus 1. Gitu Mbak Aya. Nggak tahu ini makin bingung atau makin paham? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Paham ya? Oke. Yang lain paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Oke. Ini ada lagi komposisi 3 fungsi aturan rantai, Mbak Deviana lagi ya ini ya. Di sini kan, Mbak, ini Mbak ya. Tuh. Mbak Deviana. Ya, S-nya Pak. terlambat datang ya. Jadi aturan rantai itu bisa kita split sebanyak mungkin yang kita butuhkan juga, teman-teman. Jadi kalau dia adalah komposisi 2 fungsi, maka aturan rantainya cukup 2 boleh. Jadi awalnya dy per dx tadi kan hanya komposisi 2 buah fungsi. Jadi ada fungsi u dimasukkan ke fungsi fx tadi kan ya. Sehingga tadi apa namanya u-nya adalah x kuadrat plus 1 masukkan ke fungsi sin tadi. Jadi ada hanya 2 fungsi yang dikomposisikan. Makanya di sini tadi kita cukup 2 kali rantai, 2 rantai aja. Jadi dy per du dikali du per dx. Nah, nanti padahal dalam permasalahannya, dalam kasus-kasus yang kita temui, mungkin komposisi fungsinya itu tidak hanya 2 kali, tapi beberapa kali. Contohnya ini, teman-teman. Contohnya adalah fungsi yang ini nih. Ini ada 3 buah fungsi di sana. Apa aja Pak fungsinya, Pak? Yang pertama, y-nya adalah saya katakan mungkin sin u gitu ya. Kemudian apa nama y-nya itu pangkat 4 berarti. Oke, sorry, salah ini. Y-nya itu adalah u pangkat 4 gitu ya. U pangkat 4. U-nya itu adalah sin dari V itu, teman-teman. Kemudian V-nya itu adalah X pangkat 3 plus 5. Nah, maka urut-urutannya kok bisa jadi ini, itu V-nya ini masuk ke sini dulu. V-nya masuk ke fungsi U. Sehingga U-nya itu menjadi ini. Sin dari X pangkat 3 plus 5. Nah, baru U-nya ini masuk ke Y. Sehingga menjadi Y-nya itu sin, harusnya kan di luar ya kurungnya ya. Kurungnya di luar pangkat 4, tapi boleh kan dimasukkan ke sini pangkat 4-nya. S pangkat 3 plus 5. Nah, jadi ini komposisi dari 3 buah fungsi nih yang kita kerjakan nanti. Karena ini komposisi dari 3 buah fungsi, maka kita juga menggunakan aturan rantainya 3 rantai nih. dy per du, du per dv, dv per dx. Nggak masalah. Ini mau kita tambah lagi nanti, seandainya nanti ini terus di akar gitu misalkan. Ini di akar, lah berarti kan dia 4 rantai nih. Fungsi u pangkat 4 dimasukkan lagi ke fungsi akar. Nah, berarti nanti boleh nih kita split lagi di sini. Jadi dy per du, du per dv, dv per dw itu misalkan, baru dw per dx itu nggak masalah. Pokoknya sesuai kebutuhan kita. Nah Pak, terus gimana Pak langkahnya kalau seperti ini? Ya pelan-pelan aja, santai aja. Ini nggak sulit sebenarnya. Kita uraikan sedikit-sedikit, teman-teman. Ya ini ya. Yang terkecil dulu, fungsi yang paling dalam kan ini ya. X pangkat 3 per 5, ini kita nyatakan dalam bentuk V tadi, seperti yang saya lakukan ini. Itu. Sehingga kalau V-nya adalah ini kan ya, kita bisa mencari yang paling belakang dulu nih. dv per dx-nya adalah 3x kuadrat. Ini dari sini. X pangkat 3 plus 5 diturunkan jadi ini. Nah, kalau sudah, U-nya apa tadi? U-nya ini kan, Din. U-nya kan sin V tadi ya. Jadi, sin dari V-nya ini. Lah, yang kita butuhkan apa di sini? du per dv ini, teman-teman. Karena U-nya fungsi dalam V. V-nya fungsi dalam X, maka menjadi dv per dx. U-nya fungsi dalam V, maka menjadi du per dv. Jadi, U diturunkan terhadap V. Sin V diturunkan menjadi cos V. Ini ya, sin V turunan terhadap V menjadi cos V. Teman-teman.
Nah, V-nya boleh nih kita ganti dengan yang atas tadi, nggak apa-apa. Kita kembalikan lagi ke X, berarti menjadi cos 3X pangkat 3 per 5. Itu ya. Nah, ini saya hapus, biar nggak mengganggu. Kemudian, baru sih ya fungsi yang paling tinggi, yang paling luar, yaitu U pangkat 4. Y-nya U pangkat 4. U pangkat 4, berarti Y adalah fungsi dalam U. Sehingga turunannya ya dy per du. Kalau gitu. dy per du. Berapa dy per du? Ya ini. U pangkat 4 diturunkan terhadap U berapa? Berarti menjadi 4U pangkat 3, teman-teman. 4U pangkat 3 ya. Nah, U-nya kita kembalikan dong ke atas sini. U itu apa sih gitu kan? U kan sin V. Berarti kan menjadi 4 kali sin pangkat 3V kan gitu ya. Nah, V-nya kita kembalikan lagi ke X. Berarti menjadi 4 kali sin pangkat 3 X pangkat 3 per 5. Jadi bertahap kalau mau pelan-pelan. Nah, sudah ketemu semua ini, dV per dx-nya ini sudah ketemu, du per dv sudah ketemu ini, dy per du sudah ketemu. Ini kan perkalian dari ketiganya itu nih. Berarti dy per dx apa? Ya tinggal dikalikan semuanya. Nah, sehingga menjadi ini sudah dikalikan, sudah disederhanakan ini. 4 kali 3x kuadrat 12x kuadrat kali sin pangkat 3x pangkat 3 plus 5 kali cos x pangkat 3 plus 5. Nah, ini kalau kita mau menggunakan aturan rantai secara pelan-pelan ya, bertahap kita uraikan satu persatu dulu. Baru setelah itu hasilnya tinggal kita kalikan sesuai dengan rumusnya ini. Gitu Mbak Deviana, ada yang masih belum dipahami? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Yang lain paham enggak ini? Paham, Pak. Paham, Mbak. Paham ya? Paham, Oke. Mbak. Pertanyaan terakhir nih dari Mas Edwin. Diferensial dan hampiran. Ini di slide yang ini juga Mas Edwin. Iya Pak, sama Pak, filenya Pak. Oke, masih slide yang ini ya. Jadi ini turunan tingkat tinggi itu intinya adalah mencari turunan sekian gitu ya. Jadi ini kalau ini terurut teman-teman. Terurut, jadi sedikit saya jelaskan aja. Kalau awalnya kan mencari turunan pertama, itu yang pertama kali dilakukan. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah turunan kesekian, ya jangan langsung gitu ya. Satu persatu dulu. Jadi turunan pertama dulu kita cari, terus kita cari turunan kedua. Dari turunan kedua hasilnya kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga dan berikutnya. Pokoknya seperti itu terus. Sesuai dengan nanti yang ditanyakan turun ke berapa. Terus terkait dengan hampiran, itu bahwa sebenarnya turunan bisa kita gunakan untuk menentukan atau menghampiri nilai suatu akar. Ini ya, diferensial dan hampiran. Ini ya, jadi misalkan Y sama dengan X diferensiabel di interval I yang memuat X dan X plus delta alpha. Jadi interval I-nya itu ada X dan ada X plus delta alpha di sana. Kemudian jika X tambah delta alpha, maka Y juga bertambah sepadan dengan delta Y yang dapat dihampiri oleh DY. Berarti bahwa F dalam kurung X plus delta Y itu nilainya akan hampir sama. Jadi di sini maksudnya ini nilai pendekatan hampir sama dengan nilai Fx plus delta Y. Sedangkan DY gitu ya, Fx plus DY. Sedangkan DY itu apa? DY itu adalah F aksen X dikali delta X. Pak, kok bisa sih Pak? Ini sebenarnya gini sih. Sebenarnya itu sederhananya gini loh. Yang belakang itu. F aksen X itu kan sama dengan kita boleh mengatakan dengan notasi Leibniz yang gini ya. dy per dx ya. Jadi diferensiasi Y per diferensiasi X itu. Sehingga dy-nya kan kali silang nih. Ini kali silang dengan ini kan. Nah, ini menjadi F aksen X dikali dx gitu ya. Nah, tergantung sih nanti yang diketahui di soal apakah dx ataukah delta X.
sebenarnya hampir sama, karena dx itu adalah diferensiasi x atau selisih x juga. Delta x kan juga artinya selisih x, jadi apa namanya, maknanya sama sebenarnya. Gitu. Nah, pada penerapannya nanti gimana? Misal untuk menentukan ini teman-teman, untuk menentukan nilai akar tertentu yang tidak bisa kita temukan nilainya langsung secara manual. Kalau dengan kalkulator atau program sih mungkin langsung ketemu ya. Masalahnya kalau kita mau menentukan manual gimana sih? Yang kita punyai kan, kalau akar pangkat 3 itu kan 1. 1 itu akar pangkat 3 dari 1. 8 akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 dari 8 itu 2 gitu ya. Terus 3 pangkat 3 itu kan 27, sehingga akar pangkat 3 dari 27 itu 3. 4 pangkat 3 itu 64, sehingga akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Nah, selain itu kan kita nggak bisa. Nah, ini, tapi kita bisa menghampiri atau mendekati, maksudnya menghampiri itu pendekatan gitu ya, mencari nilai pendekatannya. Kalau 28 itu karena dia adalah dekat dengan 27, maka nanti kita mencari dulu ini, fungsi f(x) gitu ya, sama dengan x pangkat sepertiga. Dari mana Pak ini ya? Akar pangkat 3 itu kan pangkat sepertiga. Nah, f27, kalau x-nya kita ganti 27, berarti kan menjadi 27 pangkat sepertiga nih, atau menjadi akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya jelas 3. Nah, nanti langkah menuju nilai 28 gimana? Kita menggunakan konsep yang atas ini nanti, teman-teman. Kita menggunakan cara yang atas ini, rumus yang atas ini. Nah, ini. Yang kita butuhkan apa aja nih? Yang kita butuhkan adalah fx-nya ditambah dengan f aksen x dikali delta x. Nah, f aksen x-nya berapa? Kalau fx-nya adalah ini, berarti f aksen x-nya adalah diturunkan, turunannya kan? Berarti sepertiga dikalikan x pangkat min 2/3. Berarti f aksen 27 berapa? F aksen 27 adalah sepertiga kali 27 pangkat min 2/3. Nah, ini kan gampang ini, karena 27 itu kebetulan 3 pangkat 3 kan? Berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan ini, min 2/3, tinggal dicoret nih. Coret pangkatnya, sehingga menjadi sepertiga kali 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu kan sama dengan gini teman-teman. 3 pangkat min 2 kan sama dengan sepertiga pangkat 2. Atau sama dengan 1/9. Sehingga sepertiga kali 1/9 itu ya 1/27. Nah, itu nilai f aksen 27. Nilai f27 adalah 3. Nilai f aksen 27 adalah 1/27. Itu ya. Apalagi yang dibutuhkan ini. Kan ini ya. Berarti, F28 itu sama dengan apa dong? F28, berarti 28 itu gini saja. 28 itu kan sama dengan 27 plus 1 kan? Berarti kan dia sama dengan kita mengatakan F27 plus 1 gitu. Ini maknanya berarti kan delta X-nya itu kan 1. Ini kan delta X-nya. Delta X-nya kan sama dengan 1. Artinya apa? Selisihnya itu maksudnya. Selisih antara nilai yang diketahui dengan nilai yang kita cari kan 1. Nilai yang diketahui kan kita pakainya 27 pendekatannya nih. Tapi yang kita cari kan 28, sehingga selisihnya 1 itu maksudnya. Nah, maka di sini pakai rumus yang ini, fx tadi berarti 27, f aksen x berarti f aksen 27, kali delta x, selisih x. Selisih x-nya kan berarti kan 1. Kenapa? Diperoleh dari 28 minus 27 tadi itu loh. Ini sama dengan 1 kan. Nah, berarti tinggal ini dong. F27 sudah kita punyai, yaitu 3, ditambah dengan 1/27 dikali 1. Nah, gitu. Jadi ini, yang ini nilainya 3, yang ini nilainya 1/27. Yang ini nilainya 1, ini dikali ya. Dikali 1. Kan tetap 1/27 nih. 3 tambah 1/27 bakal menjadi 3/27. Atau kalau mau Anda tulis dalam bentuk pecahan total, hasilnya menjadi 82/27. Pak, kalau 82 dari mana Pak? Ini 3 kali 27 kan 81 ya. 81 tambah 1 kan 82/27.
Nah, ini nilai akar pangkat 3 dari 28. Silakan kalau nggak percaya, Anda cek dengan kalkulator gitu ya, atau dengan software. Nanti nilainya akan mendekati nilai ini. Mungkin nggak sama persis sih, mungkin. Kadang-kadang kita akan bisa menemukan nilainya bisa sama, bisa hampir sama, tapi pasti dekat nilainya. Kalau tahu nggak sama persis, pasti dekat. Itu Mas Edwin bisa menjawab nggak? Sudah paham, Pak.